mengambil tema yaitu minimnya minat persemayangan remaja zaman sekarang. Untuk lebih lanjut, langsung saja kita tanya-tanya ke salah satu narasumber kita. Nah, di sini kita sudah bersama dengan salah satu guru SMA Negeri Banjar, yaitu Bapak Tembar Seliase. Selamat pagi, Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah hadir dalam acara hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini kabar Bapak cukup baik. Apakah sudah selesai mengajar atau masih ada jam yang lainnya Pak? Ya, kebetulan hari ini Bapak hanya ada sesi 1, jadi sudah berakhir, dan sesi 2, jadi tidak ada jam mengajar. Ya. Sekarang kan lagi kondisi pandemi. Apakah itu mempengaruhi proses belajar mengajar Bapak? Ya. Jadi mulai pandemi ini jelas sekali sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Karena bagaimanapun itu akan merubah pola mengajar, kemudian juga pembatasan materi. Dan seperti mungkin diketahui bahwa kemarin bahkan kita sempat belajar dalam 2 shift, jadi ada shift pagi dan shift sore. Tapi kemudian karena dievaluasi, kemudian kita kembali ke 1 shift. Jadi shift 1 saja, hanya saja pembelajaran sampai dengan pukul 2 siang. Iya, terima kasih Bapak. Kita langsung saja ke topik pertama ya. Nah, kita langsung saja ke topik pertama ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah minimnya remaja yang melakukan persembahyangan? Menurut Cynthia pribadi, seakan Tuhan itu dimanfaatkan. Mengapa demikian? Karena mereka hanya sembahyang ketika mereka dalam keadaan susah saja. Sedangkan kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut Bapak sendiri, apakah ada faktor yang mempengaruhi? Ya. Baik, terima kasih Cynthia atas kesempatannya. Jadi seperti tadi Cynthia sampaikan, bagaimana tentang pengaruh atau apa yang mempengaruhi saat ini generasi muda itu cenderung mereka lupa sembahyang walaupun tidak semuanya. Jadi Bapak jelaskan di sini bahwa walaupun ada beberapa memang generasi muda yang sangat jarang sembahyang atau mungkin tidak pernah, tetapi Bapak juga yakin di antara mereka juga pasti masih banyak yang melaksanakan sembahyang. Nah, kurangnya mereka melaksanakan kegiatan sembahyang itu tentu saja ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kita tahu bahwa anak itu merupakan tinggal di rumah. Ya. Jadi orang tua sebenarnya memiliki peran yang sangat penting memberikan tauladan atau contoh kepada anaknya. Bapak ambil contoh misalnya orang tua itu harusnya melakukan persembahyangan di rumah, sehingga dengan begitu secara nanti perlahan-lahan anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita lihat di sekolah. Jadi kalau di sekolah mungkin kurangnya pengawasan dari guru ketika anak itu diberikan waktu untuk sembahyang. Seperti misalnya persembahyangan pada awal pelajaran maupun pada akhir pelajaran. Jadi dengan kurangnya pengawasan dari guru, maka siswa itu banyak yang tidak melakukan persembahyangan dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memang siswa itu kurang sadar pentingnya melakukan persembahyangan. Seperti tadi Cynthia bilang itu mungkin dia hanya sembahyang ketika dalam keadaan sakit atau bermasalah. Setelah itu mereka akan lupa. Itu membuktikan bahwa mereka itu kurang sadar atau tidak datang dari hati nuraninya dalam melaksanakan kegiatan sembahyang. Kemudian yang keempat ini sebenarnya faktor yang sangat penting, yaitu sampai saat ini mungkin sangat kurang dari suatu organisasi keagamaan ataupun tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang terkait dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya melakukan persembahyangan terhadap generasi muda. Jadi menurut Bapak, itulah faktor-faktor kenapa sampai saat ini generasi muda itu masih cenderung belum bisa melaksanakan persembahyangan dengan baik. Jadi ada 4, jadi ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa 2, bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat. Karena bagaimanapun anak didik itu kan hidup di antara keluarganya dan juga di antara masyarakat. Itu yang bisa Pak sampaikan. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari Bapak Tembar. Dan untuk yang kedua, bagaimana pendapat Bapak agar remaja zaman sekarang memiliki minat untuk sembahyang dan mereka bisa menjadikannya sebagai kewajiban mereka? Kira-kira bagaimana solusinya Pak? Ya, seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa sembahyang itu sebenarnya dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan begitu tentu saja yang harusnya dilakukan yang pertama adalah
bagaimana membiasakan anak itu melakukan sembahyang. Misalnya di rumah. Jadi di rumah itu semestinya orang tuanya yang terlebih dahulu memberikan contoh kepada anaknya. Walaupun tidak sekali, jadi itu harus diberikan secara berkali-kali sehingga nanti lambat laun maka anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang pertama di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah. Jadi seharusnya guru-guru itu lebih mengawasi siswanya ketika melakukan persembahyangan. Misalnya guru dibagi dalam beberapa tugas sehingga mereka mampu mengawasi seluruh kelas yang sedang melakukan persembahyangan. Dan yang ketiga tentu saja harusnya ada sosialisasi dari lembaga-lembaga keagamaan atau tokoh-tokoh masyarakat sehingga generasi muda itu mendapatkan pengertian, pemahaman tentang pentingnya melakukan persembahyangan. Nah tentu saja tindakan itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tetapi harus berulang-ulang. Karena untuk menjadikan suatu kebiasaan, jadi diawali dengan agak terpaksa dulu. Ya. Jadi siswa itu harus didorong dengan terpaksa, dengan diawasi, kemudian dengan begitu lama-lama akan menjadi kebiasaan siswa. Ya. Jadi itu sekali lagi Bapak sampaikan tidak bisa dilakukan hanya sekali dua kali, tapi harus berkali-kali sehingga nanti sembahyang itu akan menjadi kebiasaan dan juga kebutuhan bagi siswa itu. Ya, terima kasih. Nah itu pendapat dari Bapak Delbar. Kita sebagai umat manusia harus ikut dalam persembahyangan dan menjadikannya kewajiban. Karena itu kita penting melakukan persembahyangan agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah Bapak kan di sini sebagai guru. Bagaimana peran Bapak sebagai guru dalam menghadapi masalah seperti ini? Ya. Jadi Bapak sebagai guru di sini sekaligus sebagai waswimri di sekolah. Jadi ada beberapa trik-trik yang pernah Bapak laksanakan dahulu. Jadi yang pertama adalah ketika mulai persembahyangan dulu biasanya di lapangan. Jadi Bapak juga ikut persembahyangan di lapangan sehingga secara otomatis siswa itu akan mengikuti apa yang Bapak lakukan itu dulu ya. Sekarang karena pandemi sehingga kita tidak bisa memberikan contoh langsung yang bisa dilihat di siswa. Kemudian yang kedua adalah Bapak akan berusaha bersama teman-teman untuk mengawasi ketika siswa itu melaksanakan persembahyangan di kelas. Jadi kita kontrol jika nanti ada siswa yang bermain-main atau tidak sembahyang, kita panggil dan diberikan pemahaman tentang pentingnya sembahyang. Jadi sembahyang itu bukan untuk gurunya, tapi untuk diri sendiri karena itu merupakan hal yang bersifat pribadi siswa dengan Tuhan. Menurut Bapak, pentingkah mapel agama dimaksimalkan jam pelajarannya? Misalnya kan pelajaran agama dapat 2 jam, kini ditambah menjadi 3 jam. Apakah itu dapat meningkatkan remaja lebih mengenal Tuhan atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Iya. Baik, jadi agama itu atau pelajaran agama tentu saja menjadi hal yang penting ya, karena dalam proses pembelajaran tidak hanya jasmaninya saja, tetapi juga rohaninya. Itu artinya jasmani kita berikan mungkin pelajaran-pelajaran lain, sementara untuk rohani diberikan pelajaran agama, budi pekerti, termasuk juga PPKN, sehingga nantinya dengan pelajaran itu diharapkan siswa menjadi anak yang punya pengetahuan, ya, kemudian juga punya kemampuan dan punya kesadaran bagaimana melaksanakan ajaran agama sesuai dengan apa yang mereka yakini, baik itu agama Hindu, Islam dan sebagainya. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang sama. Jadi dengan pelajaran agama itu diharap nanti siswa itu mampu mengenal, kemudian memahami dan melaksanakan segala ajaran-ajaran agama yang nanti diajarkan oleh guru agamanya itu. Nah untuk yang terakhir sebelum mengakhiri podcast hari ini, apakah Bapak ada saran-saran untuk penonton untuk hal ini? Ya. Baik, untuk para siswa ataupun sahabat-sahabat atau teman-teman, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa sembahyang itu sangatlah penting ya. Karena sembahyang itu atau dengan sembahyang atau berdoa kita mampu mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia tidak akan bisa terlepas dari kesalahan atau perbuatan yang buruk, sehingga dengan sembahyang itu kalau kita mampu mengerti tentang arti dari misalnya Trisanye, di sana ada permintaan maaf. Jadi kenapa kita sembahyang? Jelas karena kita manusia pasti tidak lepas dari kesalahan. Pada saat sembahyang itulah kita meminta maaf kepada Tuhan
atas kesalahan kita, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja, yang timbul dari pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga Tuhan itu bisa memaafkan apa yang telah kita lakukan. Dan kemudian kita nanti berusaha tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu yang bisa Pak tambahkan, semoga bisa bermanfaat. Ya, Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah bisa ikut serta dalam podcast hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikian podcast hari ini bersama Bapak Tembar Seyase. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banget sudah mengikuti kegiatan kita. Dengan harapan kedepannya remaja-remaja lebih meningkatkan diri untuk bersembahyang dan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Beliaulah yang menciptakan kita. Kita akan kembali bertemu di lain waktu dengan topik dan tema yang berbeda. See you next time. Bye-bye.